Selamat sore, Selamat Pak. siang, Bapak Ibu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Hari ini bertepatan persis hari ini bertepatan dengan ulang tahun atau hari jadi IIN Tua yang pertama. Tanggal 21-22 Januari yang lalu, tahun 2020, berkumpul di Jakarta, para pendiri berdiskusi melanjutkan pembicaraan sebelum BBTF tahun sebelumnya. Pada saat itu disepakati bahwa kita mendirikan IIN Toa, mendirikan satu asosiasi inbound tours, tetapi dalam perjalanannya datang pandemi yang berkepanjangan, tetapi teman-teman kita yang dimotori oleh Pak Paul tidak berdiam diri. Kami sudah mengerjakan cukup banyak pekerjaan. Online seminar sudah kami lakukan hingga yang ke-25 saat ini. Luar biasa. Pembicaraan dengan stimulus, pembicaraan dengan program soft loan, sampai dengan pembicaraan hibah sudah kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mendapatkan hasilnya. Mungkin Pak Ketua ingin menyampaikan ucapan dirgahayu kepada teman-teman kita di IIN Toa. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Selamat berulang tahun untuk kita semua. Izin Pak Ketua. Toa harus tetap jaya. IIN Toa harus tetap dikenal, dan pergerakan kita tinggal sampai ke presiden saja sebenarnya. Mungkin juga beliau sudah baca, tapi nama IIN Toa sudah mulai dikenal di organisasi-organisasi pariwisata yang lain. Sampai kepada tingkat menteri pun sudah mengenal IIN Toa. Jadi Bapak dan Ibu perlu berbangga. Saya mendengar ada yang mengatakan, apa itu IIN Toa? Hanya baru setahun kok. Anggota hanya sedikit aja, mau omong gede atau kurang lebih begitu. Nah, tetapi kita boleh bangga bahwa dengan jumlah sedikit kita sudah bergerak, dan kita ketika berbicara tentang IIN Toa, Menteri tahu, semua deputi di Kementerian Pariwisata mengenal apa itu IIN Toa, dan apalagi dalam hubungan dengan seperti yang tadi Pak Yongki sudah sampaikan, dalam hubungan dengan masalah keuangan yang sedang kita garap selama ini. Ini semua hanya bisa terjadi karena dukungan Bapak dan Ibu. Tidak mungkin satu orang bergerak dan satu orang berhasil. Tidak. Jadi kita bersama-sama saling mendukung, saling memberikan pendapat, saling mengkritik, dan saling mencarikan jalan keluar. Untuk itulah IIN Toa hadir sampai hari ini. Kepada Bapak dan Ibu saya ucapkan selamat datang dan selamat mendengar cara semua. Baik. Saling mengingatkan dan saling menghargai sesama. Terima kasih. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Saya kembali. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin Pak Bondan sebagai think tank di IIN Toa ingin menyampaikan sesuatu, mungkin juga untuk memberikan kilasan sejarah dari IIN Toa. Silakan Pak Bondan. Sebenarnya saya tidak ingin memberikan apa-apa, tapi saya ingin meluapkan kegembiraan saya bahwa kita IIN Toa sudah berumur walaupun masih muda, tapi kita sudah menginjak kepada usia 1 tahun. Izinkan saya menyanyikan sebuah lagu yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman semua ya. Oke, siap. Siap. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, IIN Toa.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Intoa. hore, hore. Itu saja Pak kegembiraan Yongki, saya. Ya, boleh nggak saya minta satu hal ya. kecil? Kiranya yang bisa bercerita tentang sejarah, kilas jalannya sejarah, kita minta Ibu Yana yang bisa menceritakan. Ya. Oke. Baik. Oke? Ya, setuju. Silakan Bu Yana. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat ulang tahun Intoa yang ulang tahun yang ke-1 tahun, tapi 1 tahun yang penuh challenge, penuh tantangan, dan kita terus menjawab tantangan itu dengan besar hati karena memang itulah kesibukan kita selama ini dan kita berkiprah sudah mendarah daging untuk mendatangkan turis ke Indonesia. Saya nggak tahu juga kenapa jadi saya ini yang disuruh cerita. Karena Ibu yang mulai dari Bali, Bu. Iya. Gara-gara Ibu telepon saya. Ya, itu dia. 1,5 tahun yang lalu. Betul. Ya, jadi kalau saya pribadi, kalau boleh cerita, sebenarnya pikiran untuk bisa berkumpul dengan teman-teman dan punya satu tujuan untuk memajukan inbound tour Indonesia itu sudah terpikir cukup lama. Kalau barangkali ada yang sempat mendengarkan waktu kita ada online seminar dengan Pak Ardike. Pak Ardike itu kan bilang, Bu Yana itu cita-citanya sudah tercapai ya, sekarang ada Intoa katanya gitu. Karena memang saya pernah bicarakan itu dengan Pak Ardike sekian tahun yang lalu gitu. Cuman memang pada waktu itu juga situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk saya pribadi juga dan waktu itu juga masih sibuk mengurusi perusahaan sendiri. Jadi ya saya nanti dululah. Tapi saya pikir mudah-mudahan ada orang-orang, teman-teman yang bisa berpikiran sama dengan saya tentang ini gitu. Tapi karena sebelumnya juga memang kita berkiprah sama-sama semuanya di Asita, saya pikir ya kalau enggak di Asita barangkali bisa bikinlah kayak semacam asosiasi di bawah asosiasi gitu yang juga bisa khusus memperjuangkan inbound ini. Tapi makin kesini kok makin jauh kayaknya gitu. Jadi pendek cerita, akhirnya memang sekitar 1,5 tahun yang lalu saya mencoba ngobrol dengan Pak Bondan, Pak Yongki, ya yang kebetulan di Jakarta waktu itu. Gimana caranya ya, saya bilang gitu. Karena kalau di Jakarta ini kan pemain inbound-nya perusahaannya mungkin lumayan, ada banyak 10 lebih lah gitu. Tapi inbound divisionnya mereka tidak di Jakarta, tapi di Bali gitu. Dan memang Bali biro perjalanannya itu lebih homogen daripada di Jakarta karena semuanya memang mendatangkan turis dari mana aja, dari ASEAN, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia. Jadi mungkin kita bisa ngobrol dulu dengan teman-teman yang di Bali lebih banyak yang bisa diajak bicara dan lebih cepat karena memang satu pengertian dan satu tujuan gitu. Oleh karena itu saya telepon Pak Paul, kemudian saya telepon Pak Ardana tentunya sebagai ketua Asita, minta pendapat dulu, berdiskusi dulu, bertukar pikiran dan ternyata punya pemikiran yang sama gitu kan. Jadi akhirnya juga kita sepakat untuk ketemu di Bali sesudah atau sebelum BBTF ya waktu itu. Yeah. Kita juga berusaha
mencocokkan waktu dengan dunia ya waktu itu kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Lupa inget. Tapi kebetulan ternyata Bunia nggak bisa kumpul. Akhirnya diutuslah ada perwakilan dari kementerian waktu itu. Masih Panorama masih diwakili sama Pak Rocky. apa namanya Pak Rocky ya. Rocky. Pak Rocky. Ya berkumpullah kita waktu itu di Bali. Dan ternyata gayung bersambut, banyak yang menyatakan setuju. Kita akan memformulasikan lebih lanjut mengenai cikal bakal dari Intoa ini, apapun namanya waktu itu, dan kemudian kita sepakat untuk membicarakannya sekitar 6 bulan kemudian atau akhir tahun waktu itu. Nah, akhirnya barulah bisa dibicarakan lagi di bulan Januari ya, tahun lalu itu di Jakarta. Saya surprise sebenarnya karena teman-teman dari Bali dan dari beberapa daerah lainnya itu bersedia hadir di Jakarta. Berarti kan membiayai sendiri kepergiannya untuk suatu tujuan yang dipercayai bahwa apa yang kita bicarakan ini memang sesuatu yang bisa membawa kita untuk menyiapkan keadaan yang lebih baik. Waktu itu belum ada gambaran mau ada COVID segala ya. Jadi kita baru cerita-cerita, oh di Cina ada ini, ada itu gitu. Tapi nggak ada gambaran bahwa akan juga sampai ke Indonesia gitu. Dan kemudian kita sepakat untuk mendirikan lebih serius dan membuat aktanya. Kemudian juga kita sempat silaturahmi ke kementerian waktu itu, diterima oleh Bu Giri ya, sama Pak Paul, sama Pak Sahlan dan yang lain-lain lagi. Ada fotonya kok, tadi saya forward kalau nggak salah. Kebetulan saya lihat-lihat masih ada tuh fotonya. Ya, kemudian Pak Paul dan waktu itu juga ada Pak Herman dari Bandung, Pak Herman Rukmanadi, karena beliau juga sebetulnya sangat mendukung dengan adanya Intoa ini. Kemudian bersama Pak Paul bersilaturahmi ke Asita 2016, terutama ke Ibu Ketumnya. Sebetulnya tadinya seperti ada kesepakatan, tapi kemudian belakangan jadi berubah dan kita sepakat untuk jalan terus. Jadi kita ya udah jalan terus aja. Sampailah kita kepada keadaan seperti sekarang, perjuangannya cukup seru, tapi semuanya ternyata meskipun dilanda pandemi semangatnya sangat besar karena kita satu tujuan ini gitu untuk kepentingan kita semua dan kepentingan barangkali nanti penerus-penerus kita, teman-teman kita, meskipun ini hampir 1 tahun kita tidak berpenghasilan. Tapi kelihatannya masih pada sehat-sehat, semangat. Kantongnya aja kadang-kadang yang sakit. Ya, Ibu. Kantongnya sakit. Tapi mudah-mudahan ada titik terang ini karena Pak Paul, Pak Riki, dan teman-teman lain gigih berjuang dan berdiskusi serta juga bernegosiasi dengan kementerian dan bagian-bagian yang lain. Sekiranya kita bisa mendapatkan juga bantuan dari pemerintah lewat dana stimulus kah atau hibah kah atau very soft loan kah, apapun judulnya, kita perjuangkan supaya kita bisa menambah nafas ini sampai ke keadaan yang lebih baik dan tamu-tamu mulai datang. Itu sih dari saya berbangga hati aja ternyata
keanggotaan kita bertambah terus. Saya mengikuti targetnya, kalau saya pribadi targetnya mungkin harusnya bisa sampai 500 perusahaan harusnya. Karena di Bali sendiri ada sekitar 400 barangkali anggota Asita Bali, kalau katakanlah 300 saja yang mendaftar, kemudian dari Jakarta dan dari tempat lain, saya rasa 500 harusnya sampai. Tapi kita lihat aja karena situasinya juga sedang seperti ini. Nah, demikian sementara. Kalau ada yang mau nambahin, Pak Paul, Pak Yongki, Pak Bondan, karena saya banyak juga bicara dengan Pak Bondan, Pak Yongki ini, Bu Adelina, siapa saja yang bisa nambahin biar lebih lengkap, monggo silahkan. Terima kasih. Saya kira perlu Pak Yongki menambah itu. Iya. Karena ini di belakang meja bisa diam aja. Silakan Pak Yongki. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya bergembira ulang tahun kita yang pertama ini. Memang tidak terlalu banyak yang kita bisa lakukan dalam skala bisnisnya untuk anggota kita. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan adalah menyelenggarakan online seminar. The idea adalah dalam keadaan sesusah apapun kita, kalau kita tenggelam dan kita hilang, maka kita akan hilang. Kalau seandainya kita bertahan, maka kita akan tetap berada di dunia pariwisata ini. Itulah sebabnya idenya Pak Paul mengatakan bagaimana kalau kita memunculkan pengenalan destinasi di seluruh Indonesia untuk teman-teman kita, sehingga kita dapat melakukan cross selling, saling menjual sesama kita. Dalam keadaan sulit seperti ini, kita juga bisa berbisnis. Kemudian kami juga mencoba berkolaborasi dengan pihak, terutama dengan platform marketplace, karena saya sendiri sudah sejak beberapa tahun pada saat bersama Bu Yana ketemu dengan Pak Menteri AY pernah bilang bagaimana kalau kita mempunyai satu supermarket yang besar jualannya online. Oh, akhirnya saya baru tahu bahwa itu adalah marketplace. Maka saya bilang kita perlu mempunyai marketplace untuk Indonesia, buatan orang Indonesia, tapi sayangnya belum mendapatkan restu sejalan dari pemerintah, dari Kemenparekraf. Dari Kemenparekraf bicaranya selalu yang berbau-bau asing, sampai terakhir pun berbau asing, berbau dengan produk-produk luar negeri. Tapi saya sangat bergembira mendapatkan support yang full dari dalam hal ini adalah Telkom. Itulah sebabnya hadiah ulang tahun kita yang pertama ini kita hadir dengan satu platform marketplace Telkom yang akan berbicara mengenai bagaimana membantu kita semua para tour operator untuk bisa langsung memulai bisnis pada saat pintu pariwisata terbuka lebar. Seandainya kalau kita berbicara nanti pada saat dibuka kita baru merencanakan. Kalau kita mempersiapkan dari sekarang, pada saat pintu itu terbuka, mesin platform marketplace ini bisa kita gunakan sesegera mungkin. Saya berterima kasih sekali telah mengundang Bapak Jemi. Bapak Jemi adalah pimpinan atau perwakilan atau orang yang memimpin dulu beberapa bulan yang lalu pada saat di bulan Juli kita bertemu memperkenalkan marketplace ini, namanya masih ITDP, Indonesian Tourism Digital Platform, dan sekarang nama itu sudah berganti menjadi nama yang lebih cantik, Wanderin.id, yang berasal dari Wonderful Indonesia yang dijalankan oleh Kemenparekraf. Izin Pak Ketua, kalau memang tidak ada yang kita bicarakan lagi soal hari jadi IINTOA, kita memulai acara online seminar hari ini dan mengundang pembicara Pak Jemi Gumilarsyah